Sore hari di Jalan Raya Jepara Kudus, seorang wanita bernama Putri terjatuh dari motor akibat menghindari lubang. Putri mengalami fraktur terbuka di bagian lengan bawah kanan, serta OS radius dan ulna, disertai perdarahan aktif yang cukup masif akibat luka yang cukup dalam. Warga sekitar dan pengendara jalan lain segera melakukan pertolongan. Ya Allah, tolongnya. Mbak, tolong telepon ambulans, Mbak. Halo, darurat, ada kecelakaan di jalan raya depan Harum Buparti. Untuk korbannya wanita dewasa, ada patah tulang terbuka dan banyak darah yang keluar. Tolong kirimkan ambulans segera. Iya. Supaya darahnya nggak makin keluar banyak. Mbak, sorry ya, Mbak. Tolong telepon anak saya. Teleponin. Sakit banget. Ambulansnya jadi datang. Iya, baru dalam perjalanan. Sabar ya, Bu. Iya. Pada pukul 16.48, ambulan tiba di UPD RSUD Setia Medika. Perawat jaga triase segera melakukan pengajian awal untuk menentukan prioritas penanganan. Meskipun lokasi cedera hanya pada lengan bawah, pendarahan masif pada fraktur terbuka dapat menyebabkan shock hipovolemik yang menyebabkan mengancam jiwa. Oleh karena itu, pasien masuk kategori merah, prioritas utama. Saya cek terlebih dahulu untuk pasiennya. Ibu apakah bisa mendengar dan menjawab suara saya? Baik, untuk airway-nya bebas, pasien masih bisa berbicara. Untuk nafasnya 26 kali per menit, nadinya 122 kali per menit, nampak pucat, lemas, lalu ada tanda-tanda shock. Untuk lukanya ada luka fraktur terbuka dengan perdarahan aktif. Terus kita kategorikan ke label merah, langsung bawa ke ruang resusitasi ya. Baik, ruang resusitasi sudah siap, tertera oksigen dan juga airnya di sana. Untuk Mbak yang menolong di lapangan, terima kasih ya sudah melakukan tindakan pertama. Untuk tindakannya tadi sangat membantu, bisa ditunggu terlebih dahulu di ruang tunggu. Untuk pasiennya akan kami tangani terlebih dahulu. Baik, terima kasih, semoga selamat. Kami ingin menjelaskan awal penanganan yang tadi sedang berlangsung. Saat pasien tiba di IGD, yang pertama dilakukan adalah triase atau pemilihan pegawai daruratan. Untuk triase sendiri dibagi menjadi 4, yaitu merah, kuning, hijau, dan hitam. Untuk merah sendiri adalah gawat darurat atau pasien yang harus segera ditangani. Untuk yang kuning adalah pasien gawat tidak darurat atau bisa menunggu sebentar. Untuk yang hijau sendiri adalah pasien tidak gawat dan tidak darurat atau pasien yang cedera ringan. Dan untuk hitam adalah pasien meninggal dunia atau harapan hidup. Mbak Putri masuk ke dalam tingkat kategori merah. Bukan semata hanya karena tulangnya patah, tetapi karena perdarahan masif yang memicu tanda-tanda shock. Kondisi di mana tubuh kekurangan darah untuk memompa ke organ vital. Inilah yang disebut mengancam jiwa. Untuk tes aura, nanti minta tolong pasangkan air filter 2 jalur dan ambil sampel darah untuk mengetahui golongan darah dan elektrolit. Dan untuk sus arum nanti minta tolong balut luka fraktur pada pasien dan cek TTP pasien, gitu ya. Baik, dok, air filter sudah terpasang dengan RL 500 cc per menit dan runningnya cepat. Untuk sampel darah juga sudah saya ambil. Permisi ya Ibu Putri, ini saya pasang sandalnya dulu di tangan Ibu sudah ada. Mungkin agak tidak nyaman di tangan ya Ibu, tapi ini penting. Bu, saya cek tekanan darahnya ya.
Dok, jalur depan sudah terpasang dan kemudian kendaraannya sudah berkurang. Untuk tekanan darahnya 80/60 mmHg, kemudian untuk nadinya 124 kali per menit, dan SpO2-nya 96%. Oke, selanjutnya kita pasang transfusi darah, dan untuk cek tanda vitalnya kita pantau per 15 menit. Bu Putri, ini kan terpasang bibir atau penyangga supaya tangannya tidak bergerak dan tidak menambah. Ini mungkin agak tidak nyaman, tapi nggak apa-apa, ditahan aja supaya memperbaiki struktur jantung. Tapi tangan saya bisa normal nggak ya, Sus? Bu Putri, sekarang jangan khawatir dulu ya, nanti dokter ortopedi akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, sekarang Ibu bisa tenang, kemudian napas pelan-pelan. Nah, kami akan selalu menemani Ibu. Ibu, penanganan kami sudah selesai, kami pamit ke ruangan ya, Bu. Kami permisi, Bu. Permisi, Bu. Di ruang resusitasi, tim medis menjalankan primary survey ABCD. A yang berarti airway, jalan napas bebas, B yaitu breathing, oksigen diberikan via masker, C yaitu circulation, infus 2 jalur, lalu tekan dan elevasi tangan. D yaitu disability, menentukan tingkat kesadaran, dan E yaitu exposure, cari cedera lain di seluruh tubuh. Tindakan awal dan naskah menekan luka dengan kain bersih di lokasi kejadian adalah pertolongan pertama yang sangat tepat dan sangat membantu. Tekanan langsung pada luka adalah cara paling efektif mengurangi perdarahan sebelum tenaga medis tiba. Respon cepat masyarakat sangat membantu untuk keselamatan pasien. Saya Ania, anak dari Putri. Tadi katanya kecelakaan dan dibawa ke sini. Gimana ya, Su? Ibu Ania ya, begini, untuk kondisi Ibu Putri sekarang sedang ditangani oleh dokter dan tim perawat kita. Tadi saat datang ke sini, Ibu Putri mengalami patah tulang dengan perdarahan. Namun saat datang sudah langsung kami tangani. Kondisinya parah ya, Sus. Terus kita harus bagaimana, Sus? Ya, untuk kondisinya sendiri tadi lumayan cukup parah karena terjadi perdarahan yang cukup hebat. Kita kategorikan telaga merah. Namun setelah dipantau tadi, kondisi Ibu Putri sudah mulai membaik. Untuk saat ini Mbak Rania bisa tolong diisi untuk formulir persetujuan tindakan. Dan tolong disiapkan untuk kartu identitas dan BPJS JKT ya. Terima kasih ya. Untuk selanjutnya bisa menunggu info terbaru dari tindakan nanti di ruang tunggu terlebih dahulu. Nanti akan saya informasikan tindakan lanjutannya. Terima kasih, Sis. Kami pamit dulu. Terima kasih, Sis. Terima kasih, Mbak. Tadi kami berdua yang kebetulan ada di investigasi juga menangkap tubuh untuk beroperasi. Terima kasih banyak ya sudah nolong saya. Ya, kami juga ingin bisa mencari teman-teman. Semoga kita cepat sembuh ya, Mbak. Terima kasih Mbak. Tekanan darahnya sudah normal dan perdarahan sudah dihentikan. Dokter ortopedi akan merencanakan tindakan lanjutan. Ibu Putri akan kami pindahkan terlebih dahulu ke ruang observasi sembari menunggu jadwal tindakan ya. Baik, Sus. Tapi apakah kami boleh masuk menjenguk sebentar, Sus? Iya, boleh silahkan. Tapi dimohon untuk jangan ramai ya, agar pasien bisa istirahat. Baik, Sus. Terima kasih banyak. Penanganan gawat darurat yang cepat, sistematis, dan penuh empati adalah kunci keselamatan pasien. Dari lokasi kejadian hingga ruang resusitasi, setiap detik sangat berharga. Sinergi antara masyarakat yang tanggap dan tenaga kesehatan yang profesional adalah fondasi sistem gawat darurat yang